Jokowi minta Erick Herubudi cari solusi Pelumpang, depo atau penduduk digeser. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi atas peristiwa kebakaran terminal atau depo BBM Pelumpang. Jokowi menyebut zona tersebut memang zona bahaya dan sudah tidak bisa ditinggali. Karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya, kata Jokowi di Pelumpang, Jakarta, Minggu, 5 Maret 2023. Jokowi pun menyebut sejumlah opsi, apakah depo BBM-nya yang digeser ataukah penduduk di sekitar depo yang direlokasi. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi, atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI, katanya. Jokowi pun memerintahkan agar seluruh zona yang berbahaya diaudit dan dievaluasi. Semuanya memang harus zona-zona berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa, kata Jokowi. Pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jokowi minta Erick Thohir dan Heru Budi cari solusi. Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi, pasca kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Pasalnya, kata dia, kawasan Pelumpang merupakan zona yang berbahaya. 6.02.35 video, kesaksian warga, penampakan diduga pipa yang alami kebocoran milik depo Pertamina Pelumpang. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama, karena ini zona yang bahaya, kata Jokowi usai mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023. Dia mengatakan, kawasan Pelumpang tidak lagi bisa ditinggali, namun perlu ada solusi untuk masyarakat. Misalnya, depo Pertamina di Pelumpang dipindahkan atau masyarakat direlokasi. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Saya nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI, ujarnya. Ini akan segera diputuskan sehari 2 hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas, sambung Jokowi. Sebelumnya, dia menyampaikan belasungkawa kepada para korban atas kejadian ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini, kata Jokowi. Diberitakan, peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini menewaskan 13 orang yang terdiri dari 10 orang dewasa dan 3 anak-anak. Data ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat, DKI Jakarta Satriadi Gunawan pada Sabtu, 4 Maret 2023. Lalu, jumlah korban luka bakar sebanyak 49 orang yang terdiri dari 46 orang dewasa dan 3 anak-anak. Untuk jumlah pengungsi dan total kerugian sampai saat ini masih belum dapat informasi, kata Satriadi ketika dikonfirmasi. Satriadi juga menjelaskan, proses pendinginan telah dilakukan sejak pukul 23 WIB pada Jumat 3 Maret dan selesai pada pukul 2.19 WIB Sabtu, 4 Maret 2023. Dalam usaha pemadaman tersebut, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menurunkan 52 unit mobil pemadam dan sekitar 250 orang personel untuk membantu pemadaman di fasilitas milik Pertamina itu. Masih banyak warga mengungsi. Sebanyak 297 warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara masih bertahan di pengungsian. Hasil pemutakhiran data per Sabtu, 4 Maret 2023 malam pukul 22.23 WIB, seluruh pengungsi terbagi di 2 titik yakni 71 orang di kantor PMI Jakarta Utara dan 226 lainnya di RPTR Arasella. Demi memenuhi seluruh kebutuhan dasar para pengungsi, PMI Jakarta Utara telah memberikan pelayanan khusus mulai dari permakanan, kesehatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan selama masa darurat di pengungsian kantor PMI Jakarta Utara, tutur PLT. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari kepada wartawan, Minggu, 5 Maret 2023.
Menurut dia, BPBD DKI Jakarta bersama PMI dan relawan lainnya juga melaksanakan pendampingan dan dukungan darurat bagi warga pengungsi di RPT Arasella. Adapun yang dilakukan yaitu mendirikan dapur umum, pemenuhan kebutuhan permakanan tambahan, air bersih, sanitasi air, kebutuhan bayi dan balita, pengelolaan sampah, obat-obatan dan trauma healing. Seluruh pengungsi dalam kondisi sehat dan pengecekan kondisi kesehatan telah dilakukan oleh tim medis secara berkala. Disiagakan juga 3 unit mobil ambulans dengan sistem rujukan ke beberapa rumah sakit seperti RSUD, RS BUMN, RSCM, RS Polri dan RS swasta, jelasnya.